mengikuti ujian SKD CPNS, itu alhamdulillahnya dapat skor 433 pada tahun 2021 di tanggal 16 Oktober. Ini ya. Dan TIU aku 145, kemudian TWK 100, TKP-nya 188. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih dari 433. Kabarin kalau teman-teman dapat skor lebih dari 433 setelah nonton channel YouTube ini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas soal nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini, sudah mampir di channel YouTube aku juga, dan stay tune terus di channel YouTube aku. Bagi penonton setia di channel YouTube aku, kita berjuang sama-sama untuk bisa lulus sekolah kedinasan, menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan, ataupun bisa lulus CPNS. Nah, di SKD CPNS ini kita akan membahas soal-soal FRTU ya, dan ini tuh gambaran ya, jadi jangan sampai teman-teman itu belum paham terkait soal-soal yang model sering keluar. Oke, kita langsung mulai pembahasan soal nomor 1 untuk fokus TIU. Nah, di sini ada soal nomor 1 seperti ini ya, teman-teman. Oke, di situ ada soal seperti itu. Semua panitia seminar ini harus ikut rapat sore ini. Sebagian mahasiswa baru dipilih sebagai panitia seminar. Kira-kira jawaban dari soal pernyataan di atas itu apa? Di sini ya, semua panitia ini harus ikut rapat sore ini. Sedangkan di sini sebagian mahasiswa harus dipilih sebagai panitia seminar. Otomatis jawabannya adalah sebagian ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang sama-sama kita bisa coret, berarti sama panitia kita bisa coret. Berarti jawabannya ya, sebagian mahasiswa, sebagian panitia seminar boleh tidak ikut rapat, kurang tepat ya. Sebagian mahasiswa baru tidak menjadi panitia seminar. Kemudian semua mahasiswa baru harus ikut rapat, kurang tepat. Semua panitia seminar adalah mahasiswa baru, juga kurang tepat. Sebagian mahasiswa baru. Nah, ini ya, harus ikut rapat sore ini. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Sebagian mahasiswa baru harus ikut rapat. Karena mereka apa, teman-teman? Iya, masuk menjadi panitia seminar. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, sebagian. Ketika di sini tipsnya ya, ketika di sini adalah semua, pernyataan pertama semua, kemudian pernyataan kedua sebagian, pasti jawaban yang benar adalah sebagian. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, clear ya, teman-teman ya. Ya. Nah, soal berikutnya. Nah, soal nomor 2, teman-teman. Di sini ada soal nomor 2. Gambar figural seperti itu. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Oke, di sini ini ada warna hitam, kemudian langsung putih. Berarti ini kita meloncati ini satu ya. Oke, berarti ini jawabannya ini harus meloncati satu, dan di sini hitam ya. Yang mana? Yang D. Oke. Clear ya, karena di sini putih. Kemudian di sini hitam. Jadi jawabannya adalah yang benar yang D. Clear ya? Oke, gampang sih sebenarnya, tinggal kita mengurutkan. Ini gambar pertama di sini, gambar kedua di sini, otomatis gambar ketiga harus ada di sini. Ya, jawabannya adalah yang D. Clear. Lanjut soal nomor 3. Nah, di sini ada soal nomor 3 seperti ini, teman-teman. Beberapa dokter ini bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola ini tidak ada yang menjadi pemain tenis. Berarti jawabannya adalah ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Nggak tepat ya. Karena kalau kita dari sini dokternya itu sudah tergabung dalam tim sepak bola, otomatis dia itu tidak akan menjadi tim pemain tenis. Beberapa dokter bukan pemain tenis. Oke, ini benar. Kemudian tidak ada dokter yang menjadi pemain tenis. Karena beberapa, pas jawabannya juga beberapa. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. Kemudian tim sepak bola hanya cocok menjadi dokter. Jawabannya yang benar adalah yang B. Clear ya? Oke, lanjut. Soal nomor 3. Karena di sini jika P adalah Q, kemudian Q negasi ya, negasi Q ini adalah R. Berarti jawabannya
harusnya adalah beberapa dokter bukan pemain tenis ya, harus ada negasinya. Oke, clear. Lanjut soal nomor 4. Nah, di sini ada soal nomor 4 seperti ini juga gambar figural. Urutannya adalah ini segi berapa? 1 2 3 4 5 6, segi 6. Kemudian segi 5, segi 4, otomatis di sini segi 3. Ya, berarti yang bukan segi 3 kita coret, ini bukan, ini bukan. Nah, terus di sini dari putih, hitam, putih berarti di sini harus hitam. Yang putih kita coret, ini bukan. Oke, tinggal B dan D. Kalau di sini adalah jumlahnya 5, kemudian di sini jumlahnya 6, ini 3, berarti di sini harusnya 4. Yang mana? 4 dan hitam. Oke, yang D. Clear ya? Oke, gampang ya teman-teman ya. Lanjut di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 teman-teman. Semua ban ini terbuat dari karet. Ya, semua karet bersifat elastis. Kesimpulan dari pernyataan di atas itu gimana? Jika semua ban itu P terbuat dari karet Q dan semua karet ini Q bersifat elastis, ya R, berarti yang sama-sama kita coret. Jadi P, semua ban bersifat elastis. Yang mana? Sebagian ban. Enggak, karena semua pasti jawabannya semua. Ada ban yang tidak elastis, kurang tepat. Semua ban elastis berwarna hitam. Enggak ada unsur hitam. Sebagian ban elastis terbuat dari karet, ini kurang tepat. Jadi semua ban ini bersifat elastis. Yang mana? Yang E ya teman-teman ya. Gampang ya soal nomor 5 ya. Oke, lanjut di soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini ada gambar figural seperti ini. Kayak gini ya, ini 1, ini 2, ini 3, berarti di sini tuh harus 4 hitam. Yang mana? Oke, yang B. Ya. Oke, kemudian yang atas berarti harus putih. 3, ini berarti 2 dan ini 1. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini di sini karena di sini habis hitam putih, hitam ini putih. Ya, kemudian yang bawah adalah hitam. Oke, gampang ya. Lanjut di soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 teman-teman. Semua sepeda motor itu dilengkapi sepeda motor. Ya, sebagian sepeda motor ini berwarna hitam. Jadi jawabannya karena di sini adalah semua sepeda motor itu dilengkapi speedometer, berarti sebagian sepeda motor ini berwarna hitam. Jawabannya yang sama-sama sepeda kita coret, berarti itu akan menjadi jawabannya yang mana? Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak enggak. Karena di sini kata kuncinya semua dilengkapi sepeda motor, berarti harus semua. Ini tidak dilengkapi, salah. Ya, semua sepeda motor berwarna hitam dilengkapi sepeda motor. Oke, boleh. Semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi sepeda motor. Harus ada semua sepeda motor dilengkapi sepeda motor ini dilengkapi dengan speedometer. Sebagian sepeda motor itu berwarna hitam. Kurang tepat ya kalau yang ini ya. Yang semua sepeda motor tidak berwarna hitam dan dilengkapi sepeda motor. Karena ini sebagian, ya berarti sebagian juga harus ada yang hitam. Ini kurang tepat, jadi jawabannya adalah yang C. Semua sepeda motor yang berwarna hitam ini dilengkapi dengan speedometer. Yang D, C ya. Oke. Yang C ya teman-teman, harus ada dan. Gampang ya teman-teman. Lanjut di soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 teman-teman. Seorang pemborong ini sedang menghitung waktu untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Jika dibantu oleh 9 pekerja, pekerjaan rumah ini kan seorang pemborong, jadi dia itu bosnya. Pemborong kan berarti bos. Nah, yang bekerja itu 9 orang. Pekerjaan rumah itu bisa selesai 32 hari. Agar pekerjaan rumah itu selesai dalam waktu 24 hari, jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan itu berapa? Kan kayak gitu. Oke, kita hitung dulu. Kalau dia itu 9 pekerja yang membutuhkan waktu 32 hari, otomatis dia itu berapa pekerja untuk bisa selesai dalam waktu 24 hari. Ini perbandingan berbalik nilai ya.
Oke, tinggal tulis aja 9 per X ini sama dengan 24 per 32. Ya, kita sama-sama coret dibagi 8, ketemunya 3, dibagi 8, ketemunya 4. Oke, tinggal hitung aja X sama dengan 9 dikali 4 dibagi 3. Ini coret-coret ketemu 3. X sama dengan 12 pekerja. Karena yang ditanyakan adalah tambahan, berarti kurangi aja. Ini sudah ada 9 pekerja, kurangi 9 pekerja. Jadi ketemunya tambahannya dia membutuhkan berapa tambahan? 3 pekerja. Jawabannya adalah yang D. Clear. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut di soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 teman-teman, semua karyawan ini harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan, berarti yang sesama karyawan kita coret. Berarti jawabannya apa? Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan, kurang tepat. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Boleh. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Semua yang hadir bukan office boy, kurang tepat. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy, kurang tepat juga ya. Jadi jawabannya adalah sementara ya peserta rapat rutin yang hadir adalah office boy. Hadirnya kita coret ya. Ini coret. Jadi sementara peserta rapat rutin adalah office boy, yang C. Clear ya? Oke. Lanjut di soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 teman-teman. 100, kemudian 98, kemudian 94, kemudian 88, kemudian 80 dan 70. Ini dari 100 ke 98 dikurang 2. 98 ke 94 min 4. 98 ke 88 min 6. 88 ke 80 min 8. 80 ke 70 min 10. Berarti ini min 12. Jadi jawabannya adalah 85. Ya, 58 yang D. Clear. Gampang ya teman-teman ya. Kalau deret itu perlu teman-teman hati-hati. Yang penting teman-teman fokus karena di situ banyak pengecoh dan teman-teman pasti akan terkecoh kalau kurang teliti. Lanjut soal nomor 11. Semua makhluk hidup ini memerlukan makan dan minum. Sebagian hewan pemeliharaan atau peliharaan Pak Rangga adalah sudah tidak memerlukan makan dan minum. Jadi, karena jawabannya adalah semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum, kemudian sebagian, berarti jawabannya adalah sebagian. Hewan peliharaan Pak Rangga sudah makan, kurang tepat. Sebagian hewan peliharaan Pak Rangga ini sudah makan, tidak dijelaskan ya kan? Yang C, sebagian hewan peliharaan Pak Rangga tidak lagi makhluk hidup. Nah, karena semua makhluk hidup itu memerlukan makan, sedangkan dia itu sudah tidak memerlukan makan dan minum, berarti jawabannya harus negasi juga. Ya, semua hewan peliharaan Pak Rangga adalah makhluk hidup, kurang tepat. Karena sudah tidak memerlukan makan dan minum, berarti kan udah nggak hidup. Kambing adalah makhluk hidup, ya ini benar, kurang tepat juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Clear ya? Oke, lanjut soal nomor 12. Nah, di sini ada soal nomor 12 seperti ini. Diketahui nilai A dan B seperti itu. Ya, kira-kira A itu kan 10% dari 15, sedangkan B 30% dari 10. Hubungan yang tepat untuk menggambarkan nilai A dan B adalah berapa? Oke, kita hitung dulu nilai A-nya. A sama dengan 10% dari, itu kan kali ya, kali 15. Jadi jawabannya 10 per 100 dikali 15. Ini coret-coret, coret bagi 5, ketemunya 2, bagi 5 ketemunya 3. Jadi sama dengan 3 per 2. Kemudian yang B itu sama dengan 30 per 100 dikali 10. Coret, ketemunya adalah 3. Jadi A itu sama dengan 3 per 2 dan B ketemunya 3. A kurang dari B. Ya, benar, tapi ini kurang tepat. Jadi, pilihlah jawaban yang lebih spesifik dan pasti ketemu. Kayak gitu ya. Yang A itu lebih dari B, kurang tepat juga. A sama dengan B kurang tepat. A sama dengan 2B. Ini juga kurang tepat. Karena nilai A itu 3 per 2-nya B. Berarti jawabannya adalah yang E. A
Berarti kan 2A sama dengan B, kita tulis 2 dikali 3 per 2 sama dengan 3. Bener ya? 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Lebih spesifik dan tepat serta detail. Jadi ketika nanti menemui dua jawaban yang ini juga benar, ini juga benar, pilihlah jawaban yang pasti dan detail dan lebih spesifik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan memilih A kurang dari B atau A lebih dari B, karena itu sebagai pengecoh. Oke? Next, soal nomor 13 teman-teman. Di sini ada soal logika seperti ini. 6 orang ini sedang duduk berderet di bangku dengan nomor urut 1 sampai 6. Eli ini duduk di kursi paling pinggir. Oke, Eli. Kemudian Ardi duduk di antara Tono dan Miko. Sedangkan Eli dan Miko ini duduk mengapit Sarah. Berarti ini Eli, kemudian ini Miko, ini Sarah. Ya kan diapit. Kemudian yang kita cari hubungannya yang ada kata kunci Miko. Ardi duduk tepat di antara Tono dan Miko. Berarti ini Ardi, ini Tono. Kemudian Eli dan Miko mengapit Sarah, udah benar. Di samping Tono duduklah Dita. Oke. Jika Eli duduk di kursi nomor 6, ini 6, siapakah yang berada di kursi urutan kedua? Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kursi urutan kedua berarti Tono, kemudian keempat adalah Miko. Ya, urutan kedua adalah Tono, kemudian keempat Miko. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Cara mengurutkan adalah cari kata kunci yang sudah pasti. Yang pasti kan Eli duduk di paling pinggir, berarti kita tulis dulu Eli dulu. Setelah itu cari kata kunci yang ada hubungannya dengan Eli. Eli dengan Miko, berarti di sini ya ada Sarah, kayak gitu. Setelah itu cari yang bisa pasti, itu jawabannya ketemu, ada kata kuncinya. Gitu ya. Oke, next. Soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 silahkan teman-teman tulis ini sebagai PR ya. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh ini tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai ini selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Purdi ini mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Kira-kira jawaban yang paling benar yang mana? Yang A, Alan ini lebih pandai daripada Purdi. Yang B, tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. Yang C, mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian CPNS. Yang D, tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Yang E, tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS. Oke, silakan teman-teman tulis jawaban di kolom komentar. Jawaban teman-teman itu apa? Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa lolos ujian SKD CPNS, bisa lanjut seleksi SKB CPNS, dan bisa menjadi PNS ataupun sekolah kedinasan, menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan di tahun 2024. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video selanjutnya.